Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan studi kasus harga pokok produksi taksiran PT Charon Pokpen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Nabila dengan NIM 632200384 dan saya Sri Mayoni Nenggolan dengan NIM 632200391. Yang pertama, pendahuluan. Ada poin pertama yaitu ada latar belakang. Untuk latar belakang itu dimulai dari peran HPP, yaitu membantu menentukan harga jual yang kompetitif. Kemudian itu yang kedua, dampak HPP pada perusahaan, yaitu harga jual yang terlalu tinggi menurunkan daya beli konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah juga mengurangi laba perusahaan. Kemudian latar belakang yang ketiga, tujuan HPP, menjamin harga jual produk dapat bersaing di pasar sambil mempertahankan kualitas harga. Kemudian pendahuluan yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi pada studi kasus ini ada dua rumusan masalahnya, yaitu apa saja metode dan cara menghitung HPP yang tepat. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana menganalisis biaya agar sesuai dengan kebutuhan manajemen. Kemudian ada pendahuluan yang ketiga yaitu tujuan. Untuk studi kasus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perhitungan HPP untuk perusahaan. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama yaitu konsep HPP. HPP mencakup semua biaya langsung dan tidak langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Yang kedua digunakan untuk pengendalian biaya produksi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, komponen biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung seperti utilitas, perawatan mesin, dan bahan pembantu. Lanjutan teori yang ketiga yaitu ada metode perhitungan HPP. Yang pertama, full costing, memasukkan semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel. Yang kedua, variabel costing hanya menghitung biaya variabel terkait produksi. Untuk poin keempat yaitu manfaat HPP. Yang pertama, menentukan harga jual produk yang kompetitif. Yang kedua, membantu realisasi biaya produksi sesuai anggaran. Yang ketiga, memberikan informasi laba bruto pada periode tertentu. Kemudian di sini ada studi kasus PT Charon Pokpen Indonesia. Itu poin pertama mengenai profil PT Charon Pokpen Indonesia. Kemudian ada perhitungan HPP taksiran. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan penetapan harga jual. Kita ke bagian profil. Nah, untuk PT Charon Pokpen Indonesia Tbk telah berdiri pada 7 Januari tahun 1972, perusahaan terkemuka di bidang produksi pakan ternak dan makanan olahan berbasis daging ayam. Nah, perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dengan cabang di berbagai kota besar. Nah, perusahaan ini juga memproduksi 25 jenis kode pakan ayam untuk ayam pedaging, petelur, dan petarung, serta produk olahan unggulan seperti Golden Fiesta, dan juga Cem. Yang kedua itu ada perhitungan HPP taksiran pada PT Charon Pokpen Indonesia, itu ada menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Kita sudah ada file Excel-nya, yaitu untuk biaya produksi ini terdiri dari kolom yang pertama ada kode feed A+, B+, A dan juga B, kemudian ada biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Kemudian untuk perhitungan HPP-nya, di sini udah terdiri kode feed A+, B+, A sama B, total biaya produksi, persediaan awal, kemudian persediaan akhir. Nah, di sini kita akan mencari untuk harga pokok produksinya atau HPP. Caranya yaitu total biaya produksi ini kita tambah dengan persediaan awal, kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir. Maka untuk harga pokok produksi pada kode feed A+ itu sebesar Rp450.650.893.275. Nah, ini untuk harga pokok produksi B+, A sama B ini kita drag aja ke bawah. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pendekatan penetapan harga jual. Di sini kita udah ada tabel Excel untuk perhitungannya, yaitu ada perhitungan untuk harga jual menggunakan metode cost plus pricing. Ya, di sini tabel satunya ada kode feed yaitu A+, B+, A dan B. Ada harga pokok produksinya, markup 20%, harga jual total, dan harga jual per unitnya. Untuk mencari markupnya yaitu kita hitung harga pokok produksi, kita kalikan dengan 20%. Jadi hasilnya sama dengan 89.930.178.555. Selanjutnya itu menghitung harga jual total, yaitu sama dengan harga pokok produksi kita tambahkan dengan hasil markupnya tadi. Jadi hasilnya sama dengan 529.581.071.071.930. Selanjutnya untuk menghitung harga jual per unit, yaitu didapat dari harga jual total kita bagi dengan forecast produksi. Nah, untuk yang belum tahu, forecast itu adalah perkiraan atau proyeksi produksi tahun 2018 untuk masing-masing jenis produksi, yaitu A+, B+, A dan B yang dinyatakan dalam kilogram. Kita balik lagi untuk menghitung harga jualnya, yaitu sama dengan harga jual total kita bagi dengan forecast produksinya, kita enter, maka
maka didapat hasil harga jualnya yaitu sebesar 7.141. Jadi untuk menghitung B plus A dan B-nya, kita gerak aja ke bawah. Jadi ini dia hasil untuk harga jualnya menggunakan metode cost plus ratio. Kemudian penutup ada kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama itu HPP atau harga pokok produksi membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, memantau kinerja produksi dan menghasilkan laporan keuangan. Kemudian yang kedua kesimpulannya penetapan harga jual dilakukan dengan dua metode, yaitu ada cost plus pricing, yaitu menambahkan margin keuntungan ke total biaya. Kemudian ada markup, yaitu menambahkan nominal keuntungan tertentu di atas harga dasar. Terakhir itu ada saran, gunakanlah metode variable costing untuk menggunakan biaya yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, terapkan pendekatan cost plus pricing agar harga jual mencakup semua biaya dan target laba perusahaan. Kemudian saran yang terakhir itu optimalisasi penggunaan metode ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.